Selamat datang di YouTube channel Jimmy Teknik Kimia. Salam sejahtera buat kita semua para pembelajar teknik kimia Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mensimulasikan proses pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didih menggunakan kolom distilasi atau distillation column. Simulasi ini dilakukan menggunakan Aspen HYSYS versi 8.8. Perancangan kolom distilasi dilakukan menggunakan data estimasi dari shortcut distillation seperti minimum reflux ratio, jumlah tray minimum, jumlah tray aktual, dan lokasi feed masuk optimum. Simulasi kolom distilasi ini dapat disetting menggunakan berbagai spesifikasi sehingga mempermudah berbagai variasi simulasi, misalnya target kemurnian produk, distilat dan bottom, laju distilat, dan lain sebagainya. Kita akan mulai pembelajaran kita dengan menyelesaikan sebuah soal pemisahan antara etilena dan etana. Suatu aliran feed mengandung 68,5% berat etilena dan 31,5% berat etana dengan laju alir 7,3 juta ton per hari dimasukkan ke dalam kolom distilasi. Feed masuk pada 350 psig dan fasenya uap. Distilat diharapkan mengandung paling sedikit 99,96% berat etilena dengan laju alir 5 juta ton per hari. Produk bawah atau bottom mengandung etilen tidak lebih dari 0,1% berat. Asumsinya efisiensi tray 100%, menggunakan total kondenser dan tekanan operasi kolom 300 psig. Ada 3 persoalan yang akan kita coba selesaikan di sini. Yang pertama adalah menghitung spesifikasi dasar kolom distilasi menggunakan shortcut distillation dengan asumsi R sama dengan 1,05 reflux ratio minimum. Yang kedua, kita melakukan simulasi dengan menggunakan data-data dari kolom distilasi berupa komposisi distilat. Kita akan menghitung komposisi distilat dan bottom dalam persen berat dengan setting laju alir molar dan reflux ratio yang dihasilkan dari shortcut. Apakah target komposisi etilen sesuai soal ini bisa terpenuhi? Dan yang ketiga, kita akan mengganti target setting untuk komposisi etilena pada distilat dan bottom. Kita akan menghitung berapakah reflux ratio minimum dan laju alir molar distilat. Apakah target harga di soal ini bisa terpenuhi? Nah, kita mulai dengan membuka kasus baru pada HYSYS. Komponen list adalah etilen. Nah, etilen waktu kita ketik ini tidak muncul ya. Kita coba mengganti metode pencariannya bukan menggunakan full name, tapi kita ganti dengan simulation name. Nah, di sini akan muncul. Saya pilih yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah etan. Ya, etan langsung muncul, kita tambahkan. Berikutnya kita tambahkan feed package-nya. Karena ini hanya hidrokarbon biasa, kita menggunakan Peng Robinson. Nah, di simulation ini kita buka shortcut distillation. Ya, kita setting shortcut distillation, nama kita ganti ya, kita ganti dengan shortcut. Ya, kemudian inletnya kita beri nama misalnya feed 1 karena ini hanya sebagai sarana untuk mencari data-data dasar saja. Kemudian distilat kita beri nama D1, bottomnya kita beri nama B1,
kondenser JD kita beri nama Ki C1, reboilernya kita beri nama Ki R1. Ya, kemudian kita cek parameternya di sini. Nah, di sini ada komponen antara etilen dan etana. Kita tidak mengetahui apakah manakah yang titik didihnya lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga kita bisa melihatnya di properti komponen. Ya, kita double klik komponen etilen di sini, kita pindahkan ke tab critical, kita cek normal boiling point. Nah, titik didihnya minus 103, kemudian kita tutup, kita cek etan, titik didihnya minus 88, sehingga titik didih dari etilen itu lebih rendah daripada etan, ya, sehingga etilen yang akan kita gunakan sebagai light key, etan sebagai heavy key. Nah, kita kembali ke simulasi, kita double klik di sini, kita kembali ke parameter. Sebagai light key adalah etilen, sebagai heavy key adalah etan, kemudian mole fraction. Nah, di soal itu diketahui fraksi berat, sedangkan di sini kita memerlukan fraksi mol, ya, sehingga kita harus mengubah satuan fraksi berat menjadi fraksi mol. Nah, kita menggunakan bantuan Excel, ya, kita melakukan perhitungan sederhana untuk melakukan konversi ini. Ya, kita keluarkan Excelnya di sini. Ya, kita menggunakan basis, ya, karena ini satuannya berat, maka kita menggunakan basisnya adalah berat juga. Ya, kita gunakan misalnya 100 kg. Ya, kemudian kita membuat tabel sederhana yang terdiri dari komponen. Ya, komponen ini terdiri dari etilena dan etana. Ya, kemudian kita masukkan fraksi berat di sini, ya, fraksi berat. Ya, fraksi berat, kemudian kita masukkan berat, ya, kemudian kita masukkan BM-nya, selanjutnya mol dan fraksi mol. Ya, fraksi berat seperti yang diketahui di soal adalah 0,685. Kita mencari yang distilat, ya, kita mencari yang distilat dan bottom, ya, distilat dan bottom dengan fitnya, ya. Di distilat kita diharapkan mendapatkan etilen sebanyak 0,9996 atau 99,6%. Ya, kemudian untuk menghitung etana kita tinggal menuliskan sama dengan 1 minus fraksi berat dari etilena. Oke, kemudian beratnya kita dapatkan menggunakan fraksi berat kali basisnya 100 kg. Kita kunci supaya kita bisa mengkopinya ke bawah dengan drag saja. Kita enter, kemudian mencari beratnya etana, tinggal kita drag seperti ini, kemudian BM-nya. Nah, BM kalau kita tidak hafal BM-nya ini, kita bisa menggunakan bantuan dari komponen tadi. Kita klik sekali lagi properti, kemudian kita double klik etilen, kita masuk ke critical tab, kita lihat molecular weight-nya 28,05. Ya, kita isikan di sini 28,05. Ya, berikutnya kita melihat berat molekul dari etana.
Ya, kita buka kembali Excelnya 30,07. Ya, oke, kita tutup kembali propertinya. Kita kembali ke Excel, kita lanjutkan perhitungan. Nah, berikutnya kita menghitung mol. Mol sama dengan berat dibagi BM. Ya, demikian juga yang bawah sama dengan berat dibagi BM. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan mol dari masing-masing komponen pada distilat. Ya, kita jumlahkan kedua mol tersebut. Oke, berikutnya kita menghitung fraksi mol dibagi mol total. Ya, fraksi mol sama dengan mol dibagi mol total. Oke, sehingga kita sudah mendapatkan fraksi mol untuk komponen-komponen yang ada di distilat. Ya, berikutnya kita menggunakan tabel yang sama untuk perhitungan di bottom. Ya, kita ganti dengan bottom. Komponennya sama, kita tinggal mengganti fraksi beratnya. Ya, fraksi berat di bottom untuk etilena adalah 0,001 atau 0,1%. Ya, sehingga etananya 0,999 fraksi beratnya. Nah, kemudian ini akan menghitung secara otomatis dan didapatkan fraksi mol pada bottom seperti ini. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan fraksi mol untuk komponen di distilat dan bottom, kita kembali ke simulasi. Ya, kita double klik kembali, kita masuk ke parameter. Nah, di sini kita bisa mengisi ya, kita bisa mengisi light key atau fraksi mol etilen pada bottom. Ya, kita lihat di sini pada bottom fraksi mol etilennya adalah 0,001072. Kita isikan di sini 0,001072. Ya, demikian. Kemudian Hifiki itu adalah etana. Ya, etana pada distilat itu 0,000373. 0,000373. Nah, oke, kita sudah selesai mengisi parameter, tinggal kita isi pressure-nya, ya, tekanan pada kondenser dan reboiler. Di sini dijelaskan bahwa tekanan operasi kolom adalah 300 PSIG. Ya, sehingga kita menuliskan di sini 300 PSIG. Ya, di sini kita asumsikan tidak ada pressure drop karena di soal memang tidak disebutkan juga pressure dropnya, namun secara kenyataan seharusnya ada heuristik yang menjelaskan berapa pressure drop di kondenser dan reboiler yang angkanya rata-rata adalah 5 PSI. Nah, kemudian kita belum bisa mengisi external reflux ratio karena kita mengisinya berdasarkan dari minimum reflux ratio yang di sini angkanya belum muncul. Nah, di sini kita untuk memunculkannya kita perlu mengisi kondisi operasi dan komposisi dari feed. Nah, di sini data yang didapatkan itu feed masuk pada 350 PSIG. 350 PSIG. Oke, kemudian pada fase uap, ya, kalau pada fase uap berarti vapor fraction-nya kita isi dengan angka 1. Kemudian mass flow, ya, karena itu ton per hari berarti mass flow, ya, bukan molar flow. Ya, kita isikan 7,3 juta, ya, juta kita isikan E6, ya, 10 pangkat 6. Kemudian kita ganti satuannya menjadi ton per D. Berikutnya kita mengisi komposisi.
Ya, komposisi etilen kita isikan 0,06 ya, sementara saja karena waktu kita ganti mass fraction dia akan kembali 0 ya. Kita masukkan 0,685 ya, sedangkan etannya 0,315 ya, mass fraction. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini ada pesan unknown external reflux ratio. Kita kembali ke desain tab parameter. Nah, di sini kita sudah bisa melihat minimum reflux ratio yang sudah terhitung. Nah, sekarang kita memasukkan external reflux ratio yang diasumsikan di soal 1,05 rm. Ya, kita buka kalkulator kita untuk menghitung 3,930 kali 1,05. Oke, hasilnya 4,1265. Ya, perhitungan sudah konvergen. Nah, berikutnya kita melihat data dasar yang diperoleh dari shortcut distillation ya. Kita klik tab performance ya. Nah, di sini kita bisa melihat minimum number of trace-nya 43, 41 gitu ya, karena dibulatkan ke atas. Actual number of tray 117, kemudian optimal feed stage atau lokasi feed masuk yang optimum itu 60 pada tray ke 61 ya. Ini adalah data dasar yang kita perlukan untuk merancang kolom distilasi yang lengkap ya. Oke, kita akan tutup. Ya, berikutnya kita akan mulai merancang kolom distilasi yang lengkap. Kita buka di sini menu kolom, kemudian ini adalah distillation column, subclusid kita pilih ya, kita tambahkan di sini. Nah, oke, kemudian kita double klik untuk memulai setting. Kita beri nama dulu distilasi. Kemudian kita menggunakan total condenser ya, kita pilih dulu total condensernya. Nah, kemudian untuk feednya sekarang ya, feednya kita beri nama feed. Kemudian overheadnya kita distilatnya kita beri nama D, bottomnya kita beri nama B, kemudian reed boilernya kita beri nama QR ya, kondenser energinya kita beri nama QC ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat kembali berapakah state-nya, berapakah state yang diperlukan ya. Kita buka lagi ya tadi ya, kita buka lagi shortcutnya, kita lihat ya, mungkin perlu dicatat ya supaya tidak lupa. Jumlah tray aktualnya 117, kemudian lokasi feed masuknya di tray ke 61 ya. Oke, kita tutup ya, kita kembali masuk di sini. Jumlah state-nya di sini kita isi 117, kemudian feed-nya masuk pada tray ke 61 ya. Oke, ini sudah sesuai dengan hasil perhitungan shortcut. Oke, kemudian kita klik next di sini ya, kita pilih yang paling sederhana regular high sys boiler, kita langsung next. Nah, kemudian di sini ada tekanan kondensor ya, kita isikan seperti tadi 300 PSIG. Ini kita samakan dengan kondisi kolom 300 PSIG.
Oke, kita klik next, kita klik next, kemudian temperatur estimate-nya kita lewati saja, kemudian liquid rate dan sebagainya kita lewati. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke monitor di sini ya. Nah, kita masuk ke monitor. Nah, di sini ada spesifikasi variabel yang bisa kita atur. Di sini ya. Nah, di sini untuk defaultnya ada reflux ratio, distillate rate, reflux rate dan sebagainya, dan bottom production rate ya. Nah, reflux ratio di sini seperti yang kita hitung dari shortcut. Nah, ini kita sudah mulai menjawab soal yang nomor 2 ya. Kita diminta untuk melakukan setting menggunakan dasar variabel reflux ratio dan distillate rate. Ya, kita isi di sini tadi 4, ya kita buka kalkulatornya ya. 4,1265 itu ya hasilnya. 4,1265. Ya, kemudian distillate rate-nya seperti diketahui di soal itu adalah 5 juta ton per hari. Ya, 6 ya, 5 juta. Nah, ini satuannya masih kilogram mol ya, sehingga kita perlu mengubahnya dulu ya. Kita hapus dulu di sini. Ya, kita hapus, kita klik saja add specification. Kemudian di sini adalah kolom komponen flow. Ya, ini kan laju alirnya ya. Nanti akan kita rubah ke massa ya. Nah, di sini ke komponen flow kita isi distillate rate ya. Nah, tadi laju distilat saya, laju distilat. Kemudian ini kita ganti mass flow ya, bukan molar flow ya, karena satuannya ton. Mass flow, kemudian streamnya ya, streamnya kita, karena ini distilat, ini kita pilih yang D ya, karena distilat tadi saya beri nama D pada kolom 1 ya, seperti ini. Kemudian komponennya apa? Laju distilat ya. Laju distilat itu komponennya etilen dan etan ya. Jadi distilat itu terdiri dari 2 komponen ya. Spec value-nya 5 juta ya, 5 juta ton per hari. Oke ya, sudah seperti ini. Sudah selesai, kita tutup ya, sehingga kita melakukan setting spesifikasi variabel yaitu reflux ratio dan laju distilat ya. Kita pastikan yang aktif di centang itu adalah reflux ratio dan laju distilat saja. Oke ya, pastikan ini yang kita centang di sini ya. Kemudian ini belum terselesaikan ya, karena kita belum memasukkan kondisi operasi ya. Nah, sekarang kita masukkan kondisi operasinya feed ya. Tekanan feed masuk adalah 350 PSIG. Oke, kemudian temperaturnya tidak diketahui, kemudian yang diketahui hanya fraksi vapornya 1 ya. Kemudian mass flow-nya 7,3 juta ton per hari ya, ton per day ya. Kemudian kita mengisi komposisi lagi ya. Di sini terus kita masukkan 0,01, kemudian kita ganti mass fraction, kita akan mengisi lagi 0,685 dan 0,315 ya. Oke ya, maka perhitungan akan konvergen ya. Kita lihat kembali
ini perhitungannya seperti apa ya, worksheetnya, kemudian performanya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita bisa tutup ini dan kita buka lembar kerja atau workbook untuk menampilkan komposisi dalam fraksi berat. Apakah komposisinya tadi itu sudah terpenuhi? Karena kalau kita melihat komposisi secara default di sini, ini adalah komposisi dalam persen mol ya, dalam fraksi mol ya, sehingga kita bisa tambahkan di sini ya. Untuk komposisi kita klik setup ya, di komposisi ya, pastikan pilihannya di komposisi, kita tambahkan ya, defaultnya komponen mol fraction semua ya, kita tambahkan yang mass fraction ya. Kita cari master komponen ya, master komponen ini ada pilihannya mass fraction, molar flow, mol fraction. Kita pilih mass fraction ini, kita pilih all, jadi etan dan etilen masuk semua, kemudian kita klik OK ya, sehingga sudah bertambah 2 untuk tampilan dari mass fraction. Kita tutup di sini. Nah, kita bisa melihat di sini mass fractionnya berapa ya. Nah, kita cocokkan di soal ya. Yang kita perlu cek adalah distilat dari kolom distilasi yang lengkap ya. Kita lihat di sini ternyata distilatnya komposisi etilen pada distilat belum memenuhi ya, masih di bawah ya, di bawah dari target ya. Sedangkan untuk komposisi etilen pada bottom juga masih kelebihan ya, maksimal diharapkan 0,001, di sini yang muncul 0,0028, sehingga dengan data dasar dari shortcut itu mendekati tetapi masih belum memenuhi. Nah, apa penyebabnya yang sehingga masih belum memenuhi ya? Di sini adalah variabel yang kita gunakan sebagai target itu reflux ratio. Nah, reflux ratio di sini adalah reflux ratio hasil asumsi ya, sehingga dengan specified value yang disetting reflux ratio yang merupakan asumsi, ini yang menyebabkan hasilnya masih belum akurat ya, sehingga kita perlu mengganti ya, perlu mengganti dengan data yang lebih akurat. Nah, di sini kita nonaktifkan untuk reflux rasionya, kita ganti dengan soal sesuai permintaan soal nomor 3, yaitu etilennya, komposisi etilen pada distilat dan bottom product sebagai spesifikasi yang kita buat. Oke. Ini kita nonaktifkan semua, kita membuat lagi spesifikasi baru, yaitu kolom komponen fraction ya. Kita oke di sini ya. Di sini komponen fractionnya kita ganti namanya ya, misalnya ini etilena pada distilat ya, pada D ya. Kemudian ini stage-nya di mana? Kalau distilat berarti dia keluarnya di kondenser ya. Kemudian di sini satuannya mol fraction atau mass fraction bisa ya, karena kita di soal yang diketahui mass fraction, kita isikan mass fraction, kemudian fasenya liquid ya, spec value-nya 0,9996 ya. Kemudian komponennya di sini adalah etilen. Oke, selesai untuk yang etilen pada distilat ya. Kemudian kita tambahkan lagi sekarang ya, sama kolom komponen fraction ya. Sekarang etilen pada bottom
Ya, state-nya kalau bottom adalah reboiler, yang keluar dari reboiler. Flow basisnya adalah mass fraction, bentuknya tetap liquid, kemudian spec value-nya 0,001. Ya, komponennya adalah etilen. Ya, kita tutup, kita pastikan yang dicentang adalah etilen pada distilat dan etilen pada bottom. Oke, kemudian kita running kembali. Ini sudah convergen ya, sudah running sendiri. Kita running, kemudian kita tutup, kita coba lihat pada workbook. Ya, kita lihat pada workbook apakah sudah sesuai. Nah, ternyata pada distilat ini sudah sesuai. Ya, sudah sesuai dengan target. Ya, kemudian kita bisa melihat berapakah reflux ratio. Ya, berapakah reflux ratio, kita cek di monitor ini, bisa ya di monitor. Ya, ternyata reflux rasionya yang terhitung di sini 4,4 ya. Supaya mendapatkan target etilen pada distilat dan etilen pada bottomnya dengan harga sekian, ya, itu reflux rasionya seharusnya 4,404 ya. Reflux rasio ini juga bisa dilihat pada ini, pada parameter dan sebagainya ya. Kita bisa melihat di sini ya. Di spek summary ya, di sini spek summary. Oke, kita bisa melihat berbagai data pada tab-tab yang sudah disediakan. Nah, di sini ya, di kolom profile ini ya, performance tab. Kemudian di kolom profile ini ada reflux rasionya sekian, kemudian boil up rasionya sekian. Nah, kita juga bisa melihat temperatur di masing-masing tray ya, mulai dari tray pertama sampai tray ke 117 ya. Kemudian laju alir liquid di tiap traynya, laju alir vapor atau uap di tiap traynya seberapa ya, sehingga pada soal nomor 3 itu kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan target komposisi etilen pada distilat dan bottom yang sesuai, itu diperlukan reflux rasio 4,404. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkannya di sini, kita bisa menambahkan workbook table ya. Kita klik komposisinya ya, di sini akan muncul di sini. Kita bisa lihat komposisi dalam fraksi mol maupun fraksi massa, fraksi berat ya. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada masukan atau pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran berikutnya. Salam Teknik Kimia Indonesia.